Apa itu supplier? Apa aja modal jika ingin menjadi supplier? Apa saja keuntungan supplier? Oke, kita bahas. Oke sellers, sebelum saya jelaskan lebih dalam mengenai supplier ini, seperti cara kerja, pembagian hasil, sistemnya, itu adalah pembahasan lebih detailnya. Nanti saya akan jelaskan di menit selanjutnya. Pokoknya pertama-tama ini saya akan jelaskan terlebih dahulu hal-hal dasar mengenai supplier ini atau pembahasan yang lebih spesifik teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang lebih spesifik seperti pengertian, keuntungan, dan hal-hal lainnya yang mendasar teman-teman, agar kalian lebih mengerti dan kalian lebih paham untuk supplier ini. Karena kalau kalian nggak paham untuk dasar supplier, nanti kalian malah akan bingung untuk penjelasan yang lebih detail atau penjelasan selanjutnya. Oke, pertama-tama saya akan bahas mengenai pengertian dari supplier. Langsung aja. Supplier merupakan perorangan atau perusahaan yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas lain teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak pemasok atau sebuah pabrik yang menyediakan produknya sendiri. Jadi kata kunci dari supplier ini adalah yang menciptakan produknya sendiri. Misalkan Indomie, kalian tahu Indomie ya. Nah, yang menciptakan produk Indomie itu kan adalah perusahaan Indofood. Jadi perusahaan Indofood itu adalah supplier dari produk Indomie. Oke, udah paham ya? Oke sellers, gimana nih tentang pengertian supplier? Udah paham kan tentang pengertiannya? Intinya itu begini teman-teman. Supplier sama dengan pemasok, pemasok sama dengan pembuat barang atau jasa. Paham ya? Jadi intinya supplier adalah pembuat jasa dan barang. Jadi begitu aja singkatnya, pengertian singkat dari supplier ini. Oke, kalau kalian udah paham tentang pengertian dari supplier ini, saya akan bahas lebih dalam mengenai supplier, tentang keuntungan, cara kerja, pembagian hasil. Nanti saya juga akan jelaskan teman-teman. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan mengenai keuntungannya dulu. Langsung aja. Oke sellers, di sini ada 5 keuntungan yang saya jabarkan. Untuk keuntungan pertama adalah menentukan harga jual produk atau jasa di pasar. Yang kedua adalah menentukan keuntungan reseller jika memilikinya. Nah, sebenarnya nggak hanya reseller ya teman-teman. Mungkin ada dropshipper atau rekan bisnis lainnya yang memasarkan produk atau jasanya juga. Pokoknya di sini intinya itu adalah rekan bisnisnya. Oke, untuk keuntungan yang ketiga adalah tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Yang keempat, memiliki kuasa penuh atas produk dan jasanya. Jadi si supplier ini memiliki kuasa penuh, kayak dia bebas ingin personal brandingin kayak gimana atau ingin masarin produknya kayak gimana, itu dia berkuasa penuh atas produknya. Untuk keuntungan yang kelima yaitu adalah dipasarkan oleh reseller atau pihak lain. Jadi selain si supplier ini memiliki kuasa penuh untuk produk atau jasa yang dijualnya oleh supplier, itu juga nanti akan dipasarkan oleh rekan bisnisnya, ataukah itu dropshipper, reseller, atau rekan bisnis lainnya. Oke, jadi itu adalah keuntungan ketika kita menjadi supplier. Oke sellers, jadi itu adalah 5 keuntungan ketika kita menjadi supplier. Sebenarnya ada banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi supplier. Dan ini saya hanya menampilkan 5 keuntungan saja karena ini adalah 5 keuntungan yang sangat berdampak pada supplier teman-teman. Oke, jadi itu adalah keuntungannya. Selanjutnya kalau kalian udah tahu mengenai pengertian dan keuntungannya, selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai cara kerja dari supplier teman-teman. Bagaimana sih Bang untuk cara kerja dari supplier ini, dan apa saja sih Bang untuk hal yang harus dikerjakan jika kita menjadi supplier? Oke, semua hal itu akan saya bahas teman-teman. Langsung aja. Oke sellers, di sini ada 5 cara kerja ketika kita ingin menjadi supplier. Untuk cara kerja pertama adalah supplier harus memenuhi ketersediaan bahan mentahnya. Nah, contohnya begini teman-teman. Kalau saya ingin membuat stik kentang nih. Nah, bahan utamanya apa coba?
pasti kentang kan. Nah, jadi itu adalah bahan mentahnya, bahan yang belum jadi atau bahan yang setengah jadi. Oke, selanjutnya untuk cara kerja yang kedua di sini adalah supplier memberikan penjelasan informasi yang terkait dengan bahan bakunya. Jadi si supplier ini menjelaskan lebih detail untuk tipe atau bahan baku yang mereka gunakan dalam menciptakan produknya. Jadi nanti mereka jelaskan satu-satu untuk bahannya, dan mereka juga akan sebutkan beberapa keunggulan dari bahan yang mereka gunakan. Oke, udah paham ya untuk cara kerja yang kedua. Selanjutnya kita lihat nih untuk cara kerja yang ketiga. Untuk cara kerja yang ketiga itu adalah melakukan proses pemasaran yang ampuh. Jadi ini lebih ke marketing ya teman-teman. Untuk cara kerja yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan para pebisnis. Tadi sudah saya singgung nih di keuntungan untuk cara kerja keempat ini. Oke, selanjutnya untuk cara kerja yang kelima adalah menjaga kualitas bahan baku agar tetap layak. Oke, jadi itu adalah cara kerja dari supplier teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini untuk kelima cara kerja ini ya sebagian besar itu ada kata bahan baku. Nah, memang supplier itu sangat erat sekali dengan bahan baku teman-teman, dan supplier memang sangat memilih bahan baku yang bagus untuk menciptakan produknya. Jadi menurut saya untuk bahan baku itu sangat penting sekali dan sangat berperan besar kepada supplier. Oke, jadi itu adalah pembahasan mengenai cara kerjanya. Oke sellers, jadi begitu untuk cara kerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menyinggung sedikit mengenai pembagian hasil dari supplier ini. Berapa persen sih bang pembagian hasilnya, atau berapa besar sih keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi supplier? Oke, untuk sistem pembagian hasilnya di sini sebenarnya untuk pembahasannya tidak perlu panjang ya, dan di sini saya akan buat singkat karena memang untuk sistem pembagian hasilnya di sini si supplier itu memegang penuh untuk pembagian hasilnya. Karena kan si supplier kan tangan pertama dari sebuah produk atau yang menciptakan sendiri produknya. Jadi mereka itu yang pertama bebas dalam menentukan harga. Yang kedua dia itu bebas juga dalam menentukan keuntungan. Jadi kalau ditanya berapa keuntungan supplier, itu relatif teman-teman, tergantung supplier itu sendiri. Jadi seperti itu, supplier bebas menentukan harga jual dan keuntungannya. Mau berapapun itu, mau 80%, 70% atau berapapun itu, dia bebas menentukan keuntungannya. Berbeda dengan dropshipper dan reseller. Untuk dropshipper dan reseller itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan untuk dropshipper dan reseller itu untuk sistem pembagian hasilnya tergantung supplier. Oke, jadi si supplier ini mengendalikan atau berkuasa penuh atas produknya mengenai keuntungan dan juga harga dari sebuah produk. Oke, udah paham ya mengenai pembagian hasil dari supplier ini teman-teman? Oke, jadi kayak gitu aja untuk videonya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, keuntungan, cara kerja, pembagian hasil juga. Jadi kayak gitu aja. Oh iya teman-teman, untuk modal kalau kita mau jadi supplier nih, untuk modalnya ada berbagai macam ya teman-teman sebenarnya. Dan menurut saya pribadi, kalau kita ingin menjadi supplier itu yang pertama modal uangnya itu emang cukup besar karena kita yang memproduksi barangnya sendiri. Tetapi kalau kita ingin buat kecil-kecilan itu juga bisa teman-teman. Palingan ya sekitar sejutaan itu bisa. Kalau kita ingin membuat produk makanan, misalkan kita mengelola sendiri bahan makanannya, misalkan keripik singkong, keripik pisang atau apapun itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau soal modal uangnya, berapa banyak sih bang untuk modal uangnya ketika kita ingin menjadi supplier? Untuk modalnya ya relatif tergantung barang yang kita pilih. Kalau kita ingin membuat handphone misalkan, itu kan pasti mahal kan, iya nggak? Kalau kita cuma ingin buat keripik pisang atau keripik singkong, itu kan murah untuk bahan bakunya. Jadi tergantung produk yang ingin kita jual atau yang ingin kita buat yang pertama. Dan yang kedua adalah tergantung bahan baku untuk membuat produk yang kita inginkan. Oke, jadi seperti itu untuk modal ketika kita ingin menjadi supplier.
paham ya untuk pembahasan video ini. Kalau kalian masih belum paham juga atau kalian ada pertanyaan mengenai video ini, kalian bisa tanyakan langsung untuk pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalau perlu kalau kalian ada rekomendasi video, kalian bisa langsung ketik juga untuk komentar kalian di kolom komentar. Nanti saya akan bahas untuk konten yang kalian rekomendasikan. Sekian video kali ini, saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.